Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, sahabat Majelis Keluarga Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah atas segala nikmatnya yang mempertemukan kita pada pagi hari ini di Zoom MKI. Semoga apa yang akan kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dan semoga keberadaan kita di majelis ini mendatangkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salat dan salam marilah kita haturkan pada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tema kita tentang dahsyatnya surat Ruqyah. Yang mana di pertemuan kemarin kita telah membahas terkait surat Al-Fatihah sebagai pembuka dari Al-Quran, sebagai surat yang sering kita baca dalam keseharian kita, terutama di saat sholat baik yang wajib maupun yang sunnah. Dan Al-Fatihah ini merupakan surat yang bisa dikatakan pertama kali kita hafal. Artinya memang tidak asing bagi kita, tapi karena begitu familiarnya, terkadang kita menganggap surat Al-Fatihah ini tidak ada istimewanya. Terkadang kita menganggap itu biasa-biasa saja. Padahal Rasulullah telah menegaskan itu adalah surat terbaik dari apa yang ada di dalam Al-Quran, dan juga merupakan surat yang direkomendasikan oleh Rasulullah SAW untuk kita jadikan sebagai bacaan zikir kita di dalam momen-momen tertentu, termasuk saat kita berdoa, mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kemarin sudah disampaikan oleh Imam Atha, ini merupakan murid dari Imam Ibnu Abbas radhiyallahu an, yang mana beliau mengatakan idza aradta hajatan faqra bi Fatihatil kitab hatta takhtimaha tuqda insyaallah. Apabila kamu mempunyai hajat, maka bacalah surat Al-Fatihah sampai tuntas dan hajatmu dikabulkan insyaallah. Jadi hadirin sekalian, inilah yang selama ini kita praktekkan atau kita yakini, bahwa surat Al-Fatihah ini merupakan pengantar dari doa kita, merupakan muqaddimah atau pembuka dari doa kita agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an telah menegaskan bahwa anna iblis ranna hina unzilat Fatihatul Kitab wa unzilat bil Madinah, bahwa iblis ketika turun surat Al-Fatihah dia bahasa kita berteriak histeris, ronna. Jadi dia mengeluh, merintih, ketika turun surat Al-Fatihah ini. Artinya
dari sini kita tahu bahwa surat Al-Fatihah ini punya daya yang sangat dahsyat ya, saat kita gunakan untuk mengobati ataupun melakukan ruqyah. Ya. Bahkan sahabat Ibnu Abbas radhiallahu an, beliau menegaskan bahwa wa asasul kutubi Al-Quran. Ya. Pokok dari kitab-kitab itu adalah Al-Quran. Wa asasul Quran Al-Fatihah. Dan pokok dari Al-Quran itu adalah Al-Fatihah. Wa asasul Fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Dan pokok dari surat Al-Fatihah itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Fa'idha talalta awistakaita fa'alaika bil-fatihati tushfa bi'idnillahi ta'ala. Beliau berpesan kepada kita, apabila kamu sakit atau mengeluh adanya suatu penyakit, maka bacakanlah surat Al-Fatihah, kamu akan sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Imam Ar-Razi rahimahullah dalam kitab tafsir, yaitu ketika beliau membahas surat Al-Fatihah, beliau mengatakan wasummiyat asasan liwajhain. Kenapa surat Al-Fatihah disebut sebagai al-asas atau sebagai intisari dari Al-Quran? Yang pertama, annaha awwalu suratin minal Quran. Itu adalah merupakan surat yang pertama di dalam Al-Quran. Dan itulah asasnya, itulah fondasinya atau intisarinya. Kemudian yang kedua, anna asyrafal ibadat ba'dal iman wassalah. Kita tahu bahwa ibadah yang paling utama di dalam Islam adalah sholat. Dan sholat kita tidak akan sah kecuali dengan membaca surat Al-Fatihah. Jadi ada dua alasan kenapa surat Al-Fatihah disebut surat Al-Asas, ya, sebagai surat pokok atau sebagai intisari dari Al-Quran. Nah, ikhwas sekalian, kemarin juga sudah kita singgung ya, bagaimana sahabat Rasulullah yang bernama Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, beliau menjadikan surat Al-Fatihah sebagai bacaan ruqyahnya. Ya. Ketika meruqyah ketua suku, ya, yang mana saat itu mereka diminta untuk meruqyah ketua suku tersebut, dan dibacakan oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri surat Al-Fatihah, dan ketua suku itu sembuh. Sehingga mereka diberikan hadiah sebanyak 30 ekor kambing. Nah, dari apa yang dilakukan oleh sahabat Rasulullah SAW ini, kita tahu bahwa mukjizat surat Al-Fatihah tidak hanya kita rasakan atau tidak hanya dirasakan oleh Rasulullah SAW sebagai orang yang langsung mendapatkan wahyu dari Allah terkait surat Al-Fatihah tersebut, tapi juga berlaku untuk kita umatnya. Artinya surat Al-Fatihah ini tidak hanya bisa dirasakan dahsyatnya, khasiatnya oleh orang-orang tertentu, tapi kita semuanya sebagai umat Rasulullah SAW juga bisa merasakannya. Dengan catatan masing-masing orang akan berbeda sesuai dengan sekuat apa keyakinannya dan sekuat apa pemahamannya terhadap surat Al-Fatihah ini. Nah, jamaah sekalian, ada yang menarik terkait dengan mekanisme untuk membaca surat Al-Fatihah itu. Ada hadis khusus yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW bagaimana
proses saat kita membaca surat Al-Fatihah. Lalu di mana kita diperintahkan untuk berdoa, memohon apa yang menjadi hajat kita. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan hadis ini cukup panjang, yang mana sahabat Abu Hurairah radhiallahu an menyampaikan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla salatan lam yaqra fiha bi ummil Qur'an fahiya hidaj." Siapa yang sholat dan tidak membaca surat Al-Fatihah, maka sholatnya akan cacat, tidak sempurna. Bahkan Rasulullah SAW sampai mengatakan hal itu 3 kali. Jadi beliau ulang sampai 3 kali. Kemudian Abu Hurairah bertanya, "Inna nakunu wara'al imam." Rasulullah, kami saat itu sebagai makmum saat sholat, apakah tetap membaca surat Al-Fatihah? Iqra biha fi nafsik. Jadi di sini disebutkan baca dalam dirimu sendiri. Jadi memang ada perbedaan di antara ulama terkait makmum saat membaca Al-Fatihah, apakah cukup bacaan imam itu sebagai bacaan kita, artinya imam membaca Al-Fatihah, kita simak, kita dengarkan, dan itu sudah mewakili bacaan kita, atau makmum juga punya kewajiban untuk membaca surat Al-Fatihah tersendiri. Ada yang mengatakan cukup bacaan imam sebagai bacaan makmum, sehingga makmum hanya diam mendengarkan. Dan ada yang mengatakan di kesempatan yang ada kita cari untuk bisa membaca surat Al-Fatihah walaupun itu hanya terdengar oleh diri kita. Artinya tetap membaca makmumnya. Dan ada juga yang membedakan apakah itu sholat yang yang jahar atau yang sir. Kalau jahar jelas kita mendengar bacaan imam itu ya. Nah kalau sir ya masing-masing membaca. Dan ada yang mengatakan tergantung posisi makmum kita. Kalau posisi kita itu mendengar bacaan imam, alat pengeras suaranya di masjid itu nggak error, atau ada pengeras suara sehingga meskipun posisi makmum kita itu ada di belakang, soft belakang, tapi tetap terdengar jelas bacaan imam, yaitu menjadi bacaan kita. Kita simak aja. Tapi kalau memang kita nggak bisa mendengar bacaan imam, ya kita diperintahkan untuk membaca surat Al-Fatihah sendiri. Itu ada pembahasannya di dalam kitab-kitab fikih. Tapi yang ingin saya sampaikan di sini adalah ketika kita membaca surat Al-Fatihah, ini Allah berkata, jadi ini hadis qudsi, qasamtus salata baini wa baina abdi nisfain. Aku membagi surat Al-Fatihah antara diriku dan hambaku, kata Allah, 2 bagian. Jadi ada 2 sesi di situ. Wali abdi masa'al, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Fa idza qala al-abdu, apabila hamba tersebut sedang membaca alhamdulillahi rabbil alamin, Allah langsung merespon dengan mengatakan hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Wa idza qala ar-rahmanir rahim, maka Allah akan mengatakan athna alayya abdi, hambaku telah menyanjungku. Jadi ketika kita membaca alhamdulillah rabbil alamin, direspon oleh Allah. Sehingga di sini kita fokus saat membaca itu sebagai pujian kita kepada Allah. Kita memuji dengan tawadhu, dengan khusyuk. Lalu
ketika membaca Ar-Rahmanir Rahim, Allah pun merespon dan mengatakan athna alayya abdi. Hambaku telah menyanjungku. Wa idza qala maliki yaumiddin, apabila hamba tersebut membaca maliki yaumiddin, Allah mengatakan majjadani abdi, hambaku telah mengagungkanku. Wa qala marrah fawwadha ilayya abdi. Dan terkadang Allah mengatakan hambaku telah menyerahkan dirinya, urusannya kepadaku. Jadi saat kita membaca maliki yaumiddin tadi, terkadang direspon oleh Allah dengan mengatakan majjadani rob abdi, hambaku telah mengagungkanku. Tapi terkadang direspon dengan mengatakan fawwadha ilayya abdi, hambaku telah memasrahkan urusannya kepadaku. Fa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, saat kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah berkata, hadza baini wa baina abdi. Inilah posisi antara hambaku dan diriku. Wali abdi ma sa'al. Dan bagi hambaku apa yang dia minta. Jadi hadirin sekalian, ketika kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ternyata itu adalah momen bagi kita untuk diberikan ruang oleh Allah meminta apa yang menjadi hajat kita. Tentu kalau kita menjadi imam ya nggak diperkenankan kita berhenti lalu memohon kepada Allah. Kenapa? Karena bacaan Al-Fatihah kita ya akan ditunggu oleh makmum kalau kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lalu kita berhenti, nanti makmumnya mengira kita lupa. Lalu yang di belakangnya akan mengingatkan kita, akan menyebut ayat selanjutnya. Nah, di sini kalau kita sholat sendiri, boleh kita ketika membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita berhenti sejenak, jangan terlalu lama. Untuk apa? Untuk mohon kepada Allah. Nggak harus kita lafatkan. Kalau kita nggak bisa bahasa Arab, nggak harus kita lafatkan. Ya kita cukup dalam hati apa yang kita minta kepada Allah, kita sebutkan. Kenapa? Karena ini momen yang mustajab. Momen yang mana Allah memberikan kesempatan bagi kita untuk memohon. Apalagi kalau di luar sholat, kita membacanya di luar sholat, kita akan lebih leluasa memohon apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa idza qala ihdinas siratal mustaqim, ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, Allah pun merespon dengan mengatakan hadza li abdi wa li abdi masal. Ini adalah momen untuk hambaku dan bagi hambaku apa yang dia minta. Sehingga banyak dan ini yang selama ini diajarkan oleh guru-guru kita, begitu kita selesai membaca surat Al-Fatihah, kita disuruh memohon kepada Allah, termasuk dengan membaca Rabbighfirli wali walidayya amin, atau kita sebutkan hajat kita yang lain, itu dibolehkan, terutama saat kita sedang menghadapi kesulitan, kita bisa menjadikan Al-Fatihah ini sebagai pengantar doa kita. Nah, hadirin sekalian, para ulama menyampaikan kepada kita, dan ini disampaikan oleh Imam Nawawi, sebagaimana beliau sebutkan dalam kitab Syarah Sahih Muslim terkait dengan hadis yang kita bahas tadi. Imam Nawawi rahimahullah belum menjelaskan, qala ulama, para ulama berkata,
Al-muradu bis salati huna al-Fatihah sumiyat bidzalika li'anna la tasihhu illa biha kaqali sallallahu alaihi wasallam al-hajju arafah. Jadi yang dimaksud dengan salat di situ dalam hadis tadi adalah surat Al-Fatihah, yang mana kita tidak sah saat salat tanpa membaca surat Al-Fatihah. Itu seperti apa yang disampaikan Rasulullah dalam hadis yang lain, yaitu Al-Hajju Arafah. Haji adalah wukuf di Arafah. Padahal rukun haji tidak hanya wukuf, ya. Begitu pula rukun sholat tidak hanya Al-Fatihah. Ya. Tapi ini sebagai dalil, sebagai hujjah bahwa wukuf itu merupakan suatu rukun yang tidak boleh ditinggalkan dalam proses haji. Sedangkan Al-Fatihah juga seperti itu. Ya. Itu merupakan upaya kita, merupakan salah satu dari rukun sholat kita. Ya. Kemudian para ulama berkata, wal muradu kismatiha min jihatil makna. Jadi yang dimaksud Allah membagi Al-Fatihah dua bagian itu adalah terkait dengan makna yang terkandung di dalam ayat-ayat Al-Fatihah tadi. Yaitu ketika kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, itu Allah mengatakan bahwa hambaku telah menyanjungku, hambaku telah memujiku, hambaku telah menyerahkan urusannya kepadaku. Ya. Sedangkan bagian kedua adalah bagian kita sebagai pembaca untuk memohon kepada Allah untuk mengajukan keinginan kita, proposal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahtajjal qailuna bi annal basmalah laysat bil Fatihah bi hadzal hadits. Dan hadis ini, hadis riwayat Muslim tadi juga menyebutkan bahwa sebagai dalil bagi orang yang berpendapat, bagi ulama yang berpendapat bahwa bismillah bukan bagian dari Al-Fatihah karena tadi mulai dengan alhamdulillah. Ya. Tapi sebagian yang lain mengatakan bismillah termasuk bagian dari Al-Fatihah. Ya. Oleh karena itu, ikhwas sekalian, kita nggak usah terkaget-kaget ya, ketika menjadi makmum ya, di belakang imam yang terkadang kita nggak mendengar beliau membaca ayat basmalah atau bismillahirrahmanirrahim, tapi terkadang kita dengar lirik atau terkadang kita dengar dengan jelas karena memang itu menjadi perbedaan di antara ulama terkait hukum basmalah saat membaca Al-Fatihah. Dan ini sudah dijelaskan oleh para ulama-ulama zaman dahulu supaya kita memahami hal itu ya, adanya perbedaan tersebut ya. Kemudian di lain kesempatan di sini Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ya, beliau memberikan testimoni ya, akan pengalaman beliau ya, terkait dengan surat Al-Fatihah ini. Fa'anfa'ud du'a talabul auni an mardatihi ya, ala mardatihi, bahwa doa yang paling mujarab yaitu minta pertolongan untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Wa afdalul mawahib is'afu bihadzal matlub, dan pemberian yang paling utama adalah pertolongan Allah untuk meraih permintaan kita dengan membaca surat Al-Fatihah ini. Wa jami'ul adiyah al-ma'thurah madaruha ala hada. Jadi ikhwas sekalian, apapun doa-doa yang kita baca itu berputar seputar surat Al-Fatihah ini. Yaitu kita memuji Allah lalu kita memohon. Kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Pujian kita merupakan bagian dari sesembahan kita kepada Allah. Ya. Ketundukan kita kepada Allah. Kemudian kita memohon dengan mengucapkan apa yang menjadi hajat kita. Ya. Kemudian, ikhwas kalian,
di sini ada beberapa hal yang perlu kita fahami terkait dengan dahsyatnya surat Al-Fatihah ini. Yang pertama, bagaimana cara kita untuk mengaplikasikan surat Al-Fatihah dalam rukyah kita. Ketika kita mohon kepada Allah kesembuhan dari penyakit yang kita derita atau penyakit yang diderita oleh saudara-saudara kita. Kita bisa melakukannya. Yang pertama, bagaimana kita mempraktekkan Al-Fatihah ini, yaitu kita baca di dekat dia. Jadi di dekat dia, sekiranya dia mendengar apa yang kita baca. Nah, di sini ada hadis riwayat Imam Ahmad dari sahabat Ubay bin Ka'ab radhiallahu an. Kuntu indan Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya pernah berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faja'a a'rabi, datanglah seorang badui. Faqal, ya Nabi Allah, inna li akhan wa bihi waja'. Wahai Nabi Allah, wahai Rasulullah, saya punya saudara dan dia sedang sakit. Dia sedang sakit. Wa ma waja'uhu, kata Rasulullah. Apa sakitnya saudara kamu itu? Bihi lamam. Dia mengalami error. Jadi seperti orang linglung gitu ya. Kemudian Rasulullah mengatakan, Fa'tini bihi. Bawa saudaramu itu kepadaku. Artinya Rasulullah memerintahkan badui tersebut untuk membawa saudaranya menemui Rasulullah SAW. Begitu sudah dibawa ke Rasulullah, dia didudukkan di depan Rasulullah SAW. Fa'awwadahu Nabi SAW bifatihatil kitab. Lalu Rasulullah meruqyah orang tersebut dengan membaca surat Al-Fatihah. Jadi kita baca surat tersebut di dekat orang tersebut sebagaimana dilakukan Rasulullah SAW ketika meruqyah saudara dari sahabatnya tersebut. Nah, dari hadis ini kita tahu bahwa kita bisa mempraktekkan surat ruqyah sebagai bacaan atau surat Al-Fatihah sebagai bacaan ruqyah kita dengan cara seperti yang pernah dilakukan Rasulullah, kita perdengarkan di dekat orang yang kita ruqyah atau yang kita obati. Kemudian begitu pula sahabat Abu Sa'id Al-Khudri ketika melakukan ruqyah pada ketua suku tadi, yang mana beliau membaca surat Al-Fatihah sebanyak 7 kali di dekat orang tersebut. Jadi perdengarkan. Jadi bukan diajak orang itu untuk membaca Al-Fatihah. Kadang ada peruqyah yang mungkin belum membaca hadis ini, ketika meruqyah pasiennya diajak bareng-bareng membaca surat Al-Fatihah. Sebetulnya cukup mendengarkan. Apalagi terkadang orang itu bacaannya kurang bagus kalau suruh membaca sendiri. Atau dia nggak bisa fokus mendengarkan ketika dia juga baca. Nah, di sini apa yang dilakukan Rasulullah dan juga sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, orang tersebut hanya diperintahkan untuk mendengarkan. Dan itu sesuai dengan apa yang difirmankan Allah. Fa'idha quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Apabila Al-Quran dibacakan, maka dengarkan dan diam. La'allakum turhamun. Semoga dengan begitu Allah akan merahmati. Jadi menyimak juga merupakan ibadah kita kepada Allah, menyimak tilawah seseorang. Sama, kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwas sekalian, Imam Ibnu Qayyim mengatakan, wa makathtu bi Makkah muddatan ya'tarini adwa'un wala ajidu tabiban wala dawa. Saya pernah ketika mukim di Mekah,
ketika tinggal di Mekah mengalami sakit, kata Imam Qayyim, dan saya tidak menemukan obat untuk bisa saya konsumsi. Fakuntu u'aliju nafsi bil Fatihah, dan aku pun mengobati diriku dengan membaca surat Al-Fatihah. Jadi sahabat Majelis Keluarga Indonesia, kita bisa mempraktekkan hal ini seperti yang dilakukan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Beliau membaca surat Al-Fatihah saat sedang merasakan suatu penyakit dalam dirinya. Fa'aralaha ta'thiran ajiban, kata Imam Qayyim, saya merasakan efek yang begitu dahsyat. Fakuntu asifu dzalika liman yastaki alaman, dan saya selalu menyarankan bagi orang-orang yang mengeluh sakit kepadaku untuk membaca surat Al-Fatihah. Wa kana katsirun minhum yabra'u sari'an, dan banyak di antara mereka sembuh dengan cepat. Yabra'u sari'an, kata Ibnu Qayyim. Jadi Imam Ibnu Qayyim di sini memberikan testimoni dan kesaksian kepada kita bagaimana beliau merasakan dahsyatnya surat Al-Fatihah, begitu pula orang-orang yang telah diberikan resep surat Al-Fatihah kepada mereka. Kemudian yang kedua, jamaah sekalian, kita lakukan ruqyah dengan Al-Fatihah, yaitu dengan membaca surat Al-Fatihah lalu kita tiupkan. Kita tiupkan ke bagian tubuh yang sakit. Ini juga merupakan cara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Seorang sahabat yang bernama Sa'ib bin Yazid radhiyallahu an, beliau mengatakan, "Awadhani Rasulullah SAW bi Fatihatil Kitab taflan." Saya pernah diruqyah oleh Rasulullah dengan membaca surat Al-Fatihah, dan beliau meniupkan setelah membaca surat Al-Fatihah kepadaku. Jadi meniupkan, tiupan di sini bisa sifatnya itu udara saja yang keluar dari mulut kita, atau bercampur dengan ludah sedikit juga bisa. Tafel itu tidak hanya tiupan kering, tapi juga agak basah. Agak, kalau bahasa kita ya sembur, tapi sembur kadang-kadang berlebihan juga. Ya sedikit-sedikit nggak apa-apa yang keluar dari mulut kita tersebut. Kemudian, ikhwas sekalian, di dalam hadis yang lain itu ada pengalaman yang serupa dengan yang dialami oleh sahabat Abu Sa'id tadi. Ini dari seorang sahabat wanita, seorang sahabat, maaf, Khorijah bin Salt namanya. Khorijah bin Salt At-Tamimi. Beliau menceritakan pengalamannya ketika melakukan ruqyah. Jadi tidak hanya sakit biasa yang diruqyah ini, tapi orang yang seperti ODGJ, yang ada indikasi gangguan jiwa, yang mana saat itu dia sedang dipasung, sedang diikat. Kemudian sama sahabat Rasulullah SAW diruqyah dengan membaca surat Al-Fatihah yang pertama, kemudian ditambah sebanyak 3 hari, salah tata iyam, artinya tidak cukup sekali. Makanya ikhwas sekalian, perlu diketahui bahwa ruqyah itu merupakan doa. Yang namanya kita berdoa, yang namanya kita berdoa, kadang-kadang doa kita itu langsung dikabul oleh Allah, tapi kadang-kadang melalui proses menunggu, delay. Nah, kebanyakan masyarakat kita kalau ruqyah itu ingin seperti gigit cabai, langsung terasa pedasnya. Sekali sembur, sembuh. Itu yang diharapkan. Sehingga kalau ruqyah sekali aja kok belum merasakan, langsung kayak divonis, nggak manjur, nggak cespleng. Bahkan yang lebih berbahaya lagi, begitu belum merasakan manfaatnya, lalu antipati dengan ruqyah, percuma aja. Simak hadirin sekalian,
dalam hadis tadi sahabat Rasulullah ini sampai 3 hari. Huduwat apa istilahnya hudwatan wa asyiyah. Hudwatan wa asyiyah. Jadi dia melakukan ruqyah itu pagi dan sore. 3 hari pagi dan sore berarti 6 kali, 6 kali ruqyah. Kullama khatamtuha ajma'u buzaki thumma atful. Setiap selesai membaca Al-Fatihah, aku kumpulkan air liurku atau air ludah, kemudian aku semburkan, aku tiupkan ke orang tersebut. Faka'annama nusyita min iqal. Dan luar biasa, subhanallah, orang itu pun seperti lepas dari ikatan. Jadi dia merasa enteng, merasa bebas, seperti terlepas dari ikatan. Fa'atauni ju'lan. Kemudian mereka memberikan imbalan kepadaku. Nah, ketika mendapatkan imbalan ini, sahabat ini menghadap ke Rasulullah untuk menanyakan apakah imbalan itu halal atau tidak. Apa kata Rasulullah? Kul. Nikmati atau gunakan imbalan tersebut. Nikmati imbalan tersebut. Fala amri man akala bi ruqyatin batil laqad akalta bi ruqyatin haq. Sungguh ada orang yang memakan hasil dari ruqyah yang nggak benar, ruqyah yang haram atau yang syirik, sedangkan yang kamu lakukan adalah ruqyah yang benar, yaitu dengan membacakan surat Al-Fatihah tadi. Dari sini ikhwas sekalian kita tahu bahwa ternyata di zaman Rasulullah SAW ruqyah bukanlah suatu yang asing, artinya itu merupakan bagian dari paket ajaran Rasulullah SAW yang mereka pelajari dari Rasulullah SAW. Sehingga mereka pun terkadang mempraktekkan itu ketika dibutuhkan atau ketika ada orang lain yang membutuhkannya. Kemudian yang ketiga, ikhwas kalian, membaca surat Al-Fatihah dan mengusapkannya. Jadi bisa kita tiup ke bagian tubuh yang sakit lalu kita usap, atau kita tiupkan ke tangan kita lalu kita usapkan ke bagian tubuh yang sakit. Tentu kalau yang meruqyah, yang diruqyah itu mahram, ini nggak ada masalah. Tapi kalau yang bukan, maka harus ada penghalang. Artinya entah itu menggunakan sarung tangan atau cukup dengan meniupkan tadi, supaya tidak terjadi fitnah. Jadi hal-hal seperti itu kita hindari sebisa mungkin, walaupun saat itu kita sedang dalam proses menerapi atau mengobati. Nah, hadirin sekalian, teknik mengusap dengan dengan surat Al-Fatihah tadi itu dilakukan oleh sahabat Rasulullah SAW. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban, yang mana sahabat Rasulullah SAW mengatakan fa'ataituhu faja'altu amsahuhu wa aqra'u bi Fatihatil kitab hatta yabra. Jadi ada orang yang mau diruqyah, kemudian sahabat Rasul ini datang, lalu dia membaca surat Al-Fatihah dan sambil mengusap, jadi diusap-usap tuh yang sakit. Apalagi kalau yang melakukan ini seorang ibu, seorang ayah untuk anaknya, itu double kekuatannya, kekuatan surat Al-Fatihah dan kekuatan kasih sayang yang muncul dalam diri seorang ayah atau ibu yang dirasakan sentuhannya oleh anak, itu punya daya kekuatan tersendiri. Maka dari itu kita bisa melakukan teknik ini, cara ini, yaitu dengan mengusap-usap bagian tubuh anak kita yang sakit atau bagian dari diri kita yang sakit dengan membaca surat Al-Fatihah. Dan ini dilakukan oleh sahabat Rasulullah SAW sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Ibnu Hibban. Nah, Imam Ibnu Qayyim juga pernah melakukan dengan teknik ini. Itu diceritakan beliau dalam kitab Madarijus Salikin. Fa innahu kana yu'ridu li alamun muz'ijah. Saya pernah
merasakan sakit yang begitu mengganggu. Ya. Bihaitsu takadu taqta'ul harakah minni. Saya hampir nggak bisa jalan, kata Imam Qayyim. Ya. Jadi kakinya itu sakit, hampir nggak bisa jalan. Wadzalika fi athna'i tawaf wa ghairi. Padahal saat itu Imam Qayyim sedang melakukan manasik haji, ya, atau melakukan ibadah haji. Fa ubadiru ila qiraatil Fatihah. Ya. Aku pun segera membaca surat Al-Fatihah, ya. Wa amsahu biha ala mahallil alam. Ditiupkan ke tangannya lalu diusapkan ke bagian tubuh beliau yang sakit. Ya. Faka'annau hasatun taskut. Nah, ini kesaksian beliau ini. Saat diusap-usap itu Imam Qayyim merasa kayak ada kerikil, ya, batu kecil atau kerikil yang keluar dari kakinya. Keluar dari kakinya. Nah, kadang-kadang seperti itu, ikhwas kalian. Ya. Walaupun nggak selalu, ya. Dalam proses ruqyah itu ada sesuatu yang keluar, ya. Tapi kadang-kadang muncul seperti itu. Ya. Kalau yang sering saya buktikan atau saya alami, yaitu ketika kita ruqyah, ya, seseorang itu kemudian memuntahkan sesuatu. Ya. Ada yang muntahannya itu memang makanan yang telah mereka makan, tapi ada juga yang bercampur. Ya. Saya pernah meruqyah, itu muntahnya itu ada kayak ijuk gitu ya, tahu ijuk ya, yang digunakan untuk menyapu gitu ya. Itu ada yang keluar dari seperti itu, ada yang keluar kulit salak gitu ya. Ada yang keluar paku, ada yang keluar apa? Paku payung, ada yang keluar kawat. Ya. Itu tidak seharusnya terjadi, ya. Tapi faktanya memang ada yang begitu, meskipun tidak selalu orang yang diruqyah itu keluar hal-hal seperti itu. Ya. Yang jelas kita sebagai peruqyah hanya memohon kepada Allah bagaimana proses kesembuhan dari orang yang kita ruqyah itu kita serahkan sama Allah. Apakah lewat kotoran yang keluar atau lewat nafas yang dia hembuskan atau lewat mana saja pori-porinya, itu hak Allah dalam proses untuk menyembuhkan hambanya. Yang dialami oleh Imam Qayyim tadi itu keluar sesuatu dari kakinya, ya, seperti kerikil kecil, ya. Dan setelah itu beliau pun sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, ikhwas kalian, kita bisa menggunakan media air, ya. Jadi kita siapkan air minum, ya, air mineral, ya. Kemudian kita bacakan surat Al-Fatihah, ya. Lalu kita usapkan ke bagian tubuh yang sakit, atau kalau untuk orang ya bisa digunakan untuk minum atau untuk disiramkan, ya, dipakai mandi. Ya. Dan ini Bunda Aisyah radhiallahu anha, beliau mengatakan, la tarobaksan ayyu awidha filma thumma yusabbu alal marid. Menurut Bunda Aisyah nggak ada masalah kalau seseorang meruqyah dengan media air lalu digunakan untuk minum atau mandi. Nah, ikhwas sekalian, Imam Ibnu Qayyim memberikan catatan kepada kita, ya, bahwa surat Al-Fatihah sebagai obat yang punya pengaruh yang sangat kuat. Ya. Wa huwa ashalu dawain wa isaruhu. Kata beliau, itu merupakan obat yang paling mudah untuk kita dapatkan atau kita lakukan dan sangat mujarab, pengaruhnya. Walau ahsanal abdu tadawi bil Fatihah la ra'alaha ta'thiran ajiban fi syifa. Nah, catatan beliau, kalau benar seseorang dalam menggunakan Al-Fatihah tadi, mekanismenya benar, maka dia akan melihat sesuatu yang menakjubkan dalam kesembuhan penyakit yang dia rasakan. Nah, ikhwas kalian, beliau juga mengatakan bahwa inna maudi ar-ruqyah minha iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi saat Anda melakukan ruqyah dengan Fatihah, ketika membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, disitulah kita mohon kepada Allah apa yang selama ini menjadi
keluhan kita atau keluhan orang tersebut, ya, kita berdoa kepada Allah supaya disembuhkan. Ya. Nah, sebagai penutup, ikhwas kalian, ya, di dalam kitab Al-Jawabul Kafi, Imam Qayyim mengatakan, fa inna tabi'ata idza akhadhatid dawa biqabulin tamin kana intifa'ul badani bihi bihasbi dzalikal qabul. Jadi kata beliau, sejauh mana efektivitas ruqyah pada seseorang itu bergantung pada keyakinan orang itu untuk menerima surat Al-Fatihah ini sebagai bagian dari eh, surat Al-Quran yang menjadi surat kesembuhan, ya, atau surat ruqyah. Ya. Kalau dia betul-betul yakin, ya, akan kuasa Allah, betul-betul yakin akan dahsyatnya surat Al-Fatihah itu, maka akan semakin efektif untuk proses eh, terapi atau pengobatan dari penyakit yang dia rasakan. Yang jelas ini sudah dilakukan oleh oleh Rasulullah sendiri dan oleh para sahabat serta generasi tabi'in dan juga ulama-ulama salaf. Maka kita tidak perlu ragu lagi. Yang perlu kita lakukan adalah kita mempelajari ilmunya, menggali, ya, kekuatan dahsyat yang terkandung dalam Al-Fatihah seperti yang kita bahas pada saat ini, supaya muncul keyakinan dan kesiapan kita, ya, untuk bisa menerima mukjizat Allah terkait dengan surat Al-Fatihah ini. Terima kasih atas waktunya. Silahkan, Khalis, barangkali ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan. Baik, alhamdulillah, Ustaz tadi di awal-awal malah jaringan saya yang nge-lag tidak bisa dibuka dalam kajian Senin pagi. Nah, alhamdulillah, Ya, syukurlah Ustaz Hasan Bisri sudah menyampaikan lanjutan tentang bagaimana kedahsyatan surat dalam Al-Quranul Karim ya. Ini bagian dari yang sudah dibahas di pekan lalu. Dan alhamdulillah sebelum masuk ke kajian tentu kita sudah pernah nge-share tentang kuis ya Sad ya. Nah ini yang harus kita sampaikan juga karena alhamdulillah di kajian pekan lalu ada yang menjawab beberapa kuis yang disampaikan oleh Ustaz Hasan Bisri. Pertanyaannya mungkin masih ingat ya jamaah tentu, dan itu adalah semuanya dari materi yang sudah disampaikan. Tentang pertama adalah eh, berapa kali Allah menyebutkan kata syifa ya dalam Al-Quran. Artinya Al-Quran sebagai syifa ya Ustaz ya. ya, Dan ini beberapa pertanyaan dari Bu Yani dari Hong Kong dan Bu Rina yang saya catat ya. Di hari itu sudah memberikan jawaban dan memang jadi meluas kata syifanya yang menjadi karena mencantumkan juga eh, apa di surat Asy-Syura ayat 80 yang fa idza maritu wa huwa yashfin gitu ya. Memang derivasi dari kata syifa juga, cuman memang yang maksud dengan Ustadz Hasan Bisri barangkali kata syifa dalam Al-Quran itu bahwa Al-Quran sebagai syifa gitu Ustaz, maksudnya gitu ya Ustaz ya. ya, ya, Jadi Al-Quran sebagai syifa itu adalah karena ada 4 tempat ya. Mohon koreksinya saya kalau salah. Ada ya. 4 tempat di Empat dalam kali Al-Quran disebutkan, itu. ya. Dan salah satunya adalah tentang di surat An-Nahl ini. Al-Quran eh, syifa disebutkan dalam Al-Quran itu sebagai dari madu, saudara ya. Madu sebagai Ya, syifa gitu ya. Dan ya, 3 ayat setelah selainnya adalah bahwa Al-Quran sebagai syifa. Sedangkan di surat Asy-Syu'ara di ayat 80 itu adalah sebuah perkataan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. ya, Gambar itu wa yashfin, dan juga di surat At-Taubah di ayat 14 itu memang kata syifanya juga bukan berarti bahwa Al-Quran ya, karena itu lain, memang konteksnya bahwa Allah yang menyembuhkan hati-hati orang yang beriman. Kemudian pertanyaan yang kedua, fungsi Al-Quran gitu ya. Itu gimana Ustaz? Ini ada pertanyaan, ada jawabannya bersama dari Bu ya, Yani ya. dan juga Jadi Bu Rina. sebetulnya kalau kita mengacu pada materi kajian, ya cukup empat itu, ya, yang kita sebutkan. Kemudian begitu pula terkait dengan poin yang kedua, ya, bahwa eh, fungsi Al-Quran itu juga empat yang disebutkan dalam materi kemarin, ya. Tapi uh, Majelis Keluarga Indonesia ini memang kreatif, ya.
Ya, entah itu googling atau entah itu bertanya kepada orang lain sehingga ada poin-poin yang belum kita bahas atau memang kita fokuskan kemarin itu di poin-poin tadi, akhirnya masuk poin yang lain ya sebagai al-furqan ya sebagai pembeda ya. Itu seperti itu. Ya Iya, ini kreativitas ya, insya kreativitas Allah. dan Kreativitas artinya ya. memang mereka terus mau belajar ya. Ya, Itu alhamdulillah. hebat gitu ya. Satu sisi hebat, tapi sisi yang lain memang secara to the point itu melebar jadinya ya. Iya. Baik. Dan mestinya memang apa yang disampaikan oleh Ustadz ini yang menjadi catatan Iya. kita Tapi semua ya. nggak Ini, apa-apa ya. Kita hargai kreativitas itu. Masya Allah. Bagaimana saya dikasih hadiah apa enggak nih? Ada yang Kasih, menjadi kasih. walek ya. Bunda Iya. Nadia, tolong catat ya. Ada Bunda Yani dari Hong Kong dan juga Bu Rina Jayusman ya, yang sudah menjawab. Barakallah. Barakallah. Alhamdulillah, barakallahu fikum ya. Mudah-mudahan hadiah dari eh, pengurus MKI dan itu juga hasil dari eh, s- sedekah dari juga para sahabat semuanya ya, yang para tajir, para tujar yang pedagang yang ada di grup MKI ini yang sudah Jazakumullah. menyumbangkan Jazakumullah khair. barangnya dan mudah-mudahan ini menjadi bermanfaat ya berkah. Selamat Bunda Amin, Yani amin. dan juga Bunda Rina ya. Hmm. Amin. Eh, Bunda Nadia sudah resen untuk bertanya. Silakan. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ustadz, bolehkah kita mencurigai adanya sihir dan meminta untuk ruqyah rumah ketika misalnya TV sering mati nyala sendiri, terus sering tiba-tiba terdengar ada yang seperti bicara tapi tidak ada. Hmm, Kemudian misalnya ada pekerja yang datang ke rumah, setiap pekerja, sudah 5 pekerja yang datang ke rumah, tapi ketika di rumah dia sakit. hmm, Bukan kami ya, yang mendapatkan demam seperti apa, tapi pekerja yang sakit gitu. hmm, hmm, Dan ya banyak hal-hal janggal yang terjadi gitu, Ustaz. Boleh ya, seperti itu. ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bunda Nadia ya. Jazakillah khairan. Eh, Buat sekalian, gangguan itu nggak harus berupa sihir ya. Jadi gangguan ada dua macam ya. Kalau memang itu dari setan, langsung karena kita lengah, karena memang mereka ingin melakukan tipu daya kepada kita, yaitu nggak bisa disebut sihir ya. Sihir itu ketika melibatkan pihak ketiga ya. Dalam hal ini ada tukang sihir yang melakukan ritual atau ada orang yang istilahnya jampi-jampi kita supaya kita terkena sesuatu, yaitu yang disebut dengan sihir ya. Jadi apa yang terjadi di rumah kita seperti yang disebutkan tadi ya, peralatan atau perabot rumah on off sendiri, dan ini gangguan yang paling sering ya, dialami oleh saudara-saudara kita ketika rumahnya itu terkesan horor atau berhantu gitu ya. Dan saya sudah puluhan tahun menangani hal seperti ini dan ini termasuk indikasi yang sering terjadi gitu ya. Jadi kalau kita mengalami hal seperti itu bisa kita kalau ingin melakukan rukyah mandiri seperti tadi ya. Seandainya nggak hafal bacaan lain selain surat Al-Fatihah, nggak apa-apa. Kita ulang-ulang bacanya, kita siapkan air, kemudian kita gunakan untuk ngepel rumah, ya. Atau kita semprot-semprotkan di rumah kita. Ya. Itu bisa dilakukan seperti itu. Ya. Tapi yang seperti yang pernah saya sampaikan bahwa karakter gangguan goib itu hampir sama dengan karakter gangguan medis. Ya. Artinya terkadang penyakit-penyakit medis yang kita rasakan itu bisa kita atasi sendiri. Ya. Entah itu dengan istirahat yang cukup atau dengan minum suplemen atau minum obat. Ya. Tapi terkadang kita perlu, ya, nggak cukup untuk melakukan sendiri, perlu untuk konsultasi ke dokter atau minta bantuan ke dokter. Kita berobat ke dokter. Jadi terkadang seperti itu. Makanya
siapapun yang ketika merasakan ada sesuatu di rumahnya, ya termasuk dengan tadi ya, kok ada pekerja yang ada aja yang akhirnya mengalami sakit, itu kan nggak wajar tuh ya. Apalagi kalau ditambah dengan melihat sosok-sosok tertentu di rumah tersebut ya, merasakan adanya makhluk gaib di tempat tersebut ya. Itu indikasi kuat bahwa memang ada gangguan. Entah itu memang jin ingin mengganggu kehidupan kita dan kenyamanan kita, atau memang ada orang lain yang iri atau yang menghendaki kita tidak nyaman ya. Tapi apapun penyebabnya, kita mintanya hanya satu, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya dengan membaca surat Al-Fatihah dan surat-surat yang lain melalui air boleh. Atau kalau mau melakukan seperti yang dilakukan oleh sahabat Abdurrahman bin Auf, ya, beliau membaca ayat kursi di sudut-sudut rumahnya. Ya. Itu ketika merasakan rumahnya tidak nyaman. Boleh dilakukan seperti itu. Tapi kalau pertanyaannya apakah boleh kita minta bantuan ruqyah yang ahli berpengalaman untuk menangani hal itu? Boleh. Ya. Jadi kita kayak berobat ke dokter, boleh. Ya. Yang penting niat kita jangan sampai bersandar atau bertawakal kepada dokter atau pada peruqyah. Itu yang jadi masalah. Ya. Jadi kita memang bersandarnya kepada Allah, ya, mintanya kepada Allah. Hanya saja usaha kita dengan konsultasi atau dengan datang datang ke dokter atau ke peruqyah itu merupakan hal yang dibolehkan oleh syariat seperti yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Demikian. Ustadz, boleh nanya lagi sedikit? Ya. Jadi waktu itu tuh ada seseorang ngeganggu di WA, terus saya blok gitu. Nah, Hmm. tahun kemudian saya berhari-hari mimpi orang itu padahal saya nggak ingat sama sekali gitu. Dan mengganggu Hmm. sekali gitu, Ustadz. Hmm. Itu kemungkinan atau enggak? Ya, itu indikasi kuat, ada korelasi lah ya. Beda kalau kita nggak pernah ketemu, nggak ada masalah, kemudian nggak pernah ada teror atau apa, kemudian kita mengalami hal itu, bisa jadi itu fitnah setan untuk mengadu domba kita ya. Tapi kalau ada indikasi seperti itu, ya kita tetap nggak menjas ya, tapi ada kecurigaan ya. Ada apa indikasi bahwa gangguan ini tidak muncul dengan sendirinya ya. Nah, selama itu tidak kita ceploskan ke orang tersebut, ya, artinya kita labrak dia, kita katakan kamu yang ganggu itu, nggak boleh kalau seperti itu karena kita nggak punya bukti ya. Tapi kalau ada indikasi kecurigaan ke arah situ, ya tadi saya bilang apapun penyebab gangguan itu, apakah kiriman atau bukan, ya kita yakin hanya Allah yang bisa menghilangkannya. Makanya kita lakukan ruqyah tadi itu ya. Baik kita lakukan sendiri atau kita minta bantuan ahlinya untuk membantu kondisi problem yang kita alami. Seperti itu. Baik, Allah alam. Ya, Ustadz. baik sudah jelas ya, benar dia. Menurut Allah selalu jaga ya. Eh, Amin. Tadi Abah Husairi sudah resen, jadi nanya Bah. Iya, Baik. baik. Oh iya, silakan Bah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Masya Allah. Afwan, Sehat, Abah? Pak Ustadz mau nanya nih fakta di rumah saya nih. Cucu saya waktu dari bayi lahir Mm, sampai dia umur 7 bulan lah. Tuh saya sering mm, ngajiin, saya sering mm. ruqyah. Seneng dia Ya, tertidur. ya. Kalau dia lagi Mm, nangis, lagi meraung-raung gitu kan. Di mm, ngajiin, di ruqyah. Tenang. Nah, tapi mm, sekarang kalau saya datang, dia kan tinggal di Besan. Kalau saya datang, dia takut. mm, Kalau saya ngaji, saya baca Al-Fatihah, dia teriak, menjerit, nangis-nangis. mm, Nah, ini mohon mohon pencerahannya gimana ini? Syukron. mm. Iya, terima kasih. Oke. Jadi sekarang sudah umur berapa? TK itu Satu berarti, tahun 1 bulan, 1 tahun 1 bulan. oh, sekarang masih 1 tahun 1 bulan. Iya, Oh ya, baik. Artinya memang belum bisa diajak komunikasi ya. Kalau memang bisa diajak komunikasi itu
enak. Jadi hal-hal seperti ini kan kadang-kadang kita nggak melihat sesuatu yang ganjil, tapi dia yang merasakan, ya. Dia yang merasakan, dia yang ngalami. Nah, disinilah perlu memang ada komunikasi antara peruqyah dengan pasiennya itu ya. Tapi kalau apa yang dialami oleh Abah ini saya sarankan tidak hanya dibacakan, Mbak, ya, tapi gunakan air. Air itu nanti untuk dimandikan kepada anak tersebut atau diminumkan, gitu ya. Jadi, ikhwas sekalian, di samping gangguan itu yang sifatnya apa istilahnya perbuatan setan secara langsung, ada juga yang disebut dengan ain. Ya. Ain ini bisa muncul dari orang-orang sekitar kita. Ya. Jadi nanti suatu saat kita bisa membahas ain ini. Ya. Jadi ain ini bisa dikarenakan karena kekaguman kita terhadap anak tersebut atau ketidaksukaan kita. Ya. Istilahnya hasad atau iri. Ya. Mungkin kalau orang-orang dekat kita biasanya itu karena kekaguman, ya. Walaupun ada juga yang karena iri, ya. Jadi seorang anak bisa bisa iri ke saudaranya sendiri, kakak atau adiknya, ya. Lalu terjadilah sesuatu yang nggak diinginkan pada orang anak tersebut, ya. Atau karena kagum di sini biasanya dialami oleh seorang ayah atau ibu atau kakek atau nenek kepada anak atau cucunya. Melihat tingkahnya yang gemes, ya, yang lucu, ya, atau tampilannya yang begitu menarik, gitu ya. Kemudian kita kagum, lalu nggak kita doakan, nggak kita mohonkan keberkahan dari Allah, barakallah, ya. Nah, di situ akhirnya apa? Terjadi yang namanya ain. Nah, di antara cara untuk melunturkan pengaruh ain itu dengan air. Ya. Jadi air kita siramkan atau kita gunakan untuk memandikan dia. Saya sering menyarankan kalau memang terjadi hal seperti itu, ya nggak ada salahnya ayah, ibu atau kakek neneknya itu mandi, lalu air mandinya ditampung, kemudian digunakan untuk memandikan atau menyiram anak yang mengalami hal seperti itu. Itu bagian dari upaya kita ya, karena ini kan sifatnya gaib, kita nggak bisa memastikan dari mana sumbernya itu terjadi. Tapi tetap intinya di sini adalah ruqyah yang berperan. Jadi kita doakan sebagaimana yang Abah lakukan tadi, bisa kalau memang dia nggak bisa langsung, dia kalau dideketin malah nangis atau gimana, bisa menggunakan media air seperti yang sudah kita bahas tadi ya. Terima kasih. Baik, alhamdulillah. Ada pertanyaan di chat, Ustaz. Saya bacakan ya dari Bu Irni Bogor. Assalamualaikum Ustaz, adakah hadis yang membaca Al-Fatihah 40 kali sehari? Ini ada hadisnya nggak Ustaz? Baik, ikhwan sekalian, kalau ditanya apakah hadisnya ada terkait dengan membaca Al-Fatihah sampai 40 hari. Kalau hadis secara verbal seperti itu nggak kita temukan ya. Sejauh ini saya belum menemukan ya. Tapi kalau terkait dengan tadi ya, Al-Fatihah sebagai pengantar doa kita, sebagai cara kita untuk alaqah atau berhubungan dengan Allah ya. Ketika kita punya hajat, itu memang hadisnya banyak ya. Adapun terkait dengan bilangan, kalau saya sendiri memahami itu biasanya bergantung pada pengalaman seseorang ya. Dan pengalaman seseorang itu satu sama lain beda ya. Ya kayak tadi ya. Tadi terkait Al-Fatihah tadi ada yang membacanya cuma sekali, alhamdulillah sembuh. Ada yang sampai 7 kali ya, baru sembuh. Ada yang sampai diulang 3 hari ya, masing-masing baca 7 kali. Itu terkait pengalaman aja masing-masing, karena
kekuatan iman seseorang satu sama lain berbeda. Keyakinan seseorang satu sama lain juga berbeda. Itulah yang membuat kok dia membaca Al-Fatihah sekali sudah terasa, kok saya sampai 7 kali belum. Ya. Ini bukan masalah jumlah sebetulnya, ya. Tapi masalah keyakinan kita seperti apa, keyakinan dia seperti apa. Ya. Kemudian kembali kepada tadi ya, yang namanya doa itu otoritas yang bisa mengabulkan hanyalah Allah. Ya. Jadi tergantung Allah kapan ngabulkannya. Nah, kita nggak boleh kemudian putus asa, kemudian hopeless, percuma, itu nggak boleh. Tetap usaha kita. Dan yang perlu dicatat, doa mukhul ibadah. Kita berdoa, memohon kepada Allah itu adalah inti dari ibadah. Seperti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tadi ya. Jadi dalam hal ini, kalau ada yang mengamalkan sampai 40 kali berdasarkan misalnya nih ya, arahan dari gurunya atau apa, itu bisa jadi gurunya yang punya pengalaman waktu membaca surat Al-Fatihah sampai 40 kali, ternyata Allah kabulkan, Allah sembuhkan. Nah, itu kemudian di istilahnya diberikan testimoninya kepada kita. Nah, bagaimana dengan kita? Kita terkadang keyakinan kita nggak seperti yang keyakinan dia lakukan. Makanya terkadang saya sudah baca 40 nggak ada pengaruhnya. Nah, bukan seperti itu kesimpulannya harusnya. Ya tingkatkan, bisa jadi memang berbeda pengalaman seseorang itu. Yang penting jangan sampai kemudian punya kesimpulan Al-Fatihah nggak manjur, Al-Fatihah nggak ada gunanya. Yaitu sudah masuk jebakan setan kalau seperti itu. Akhirnya kita meninggalkan surat yang direkomendasikan Rasulullah, lalu kita memilih pengobatan lain yang terkadang justru malah menyimpang dari syariat. Jadi sekali lagi untuk jumlah itu pengalaman orang beda-beda. Saya sendiri juga begitu, sering mengalami gitu ya. Kadang baru dibacakan Al-Fatihah sudah reaksi, ada yang harus 3 kali, ada yang sampai 7 kali. Itu memang pengalaman lapangan seseorang. Jadi nggak bisa kita katakan, oh dia baca 7 kali padahal nggak ada hadisnya. Nah, kemudian disimpulkan, oh itu bid'ah, itu enggak. Kita berdoa itu ya sebanyak mungkin, karena kita ibadah kepada Allah. Hanya saja memang nggak boleh kemudian kita sebutkan harus 40. Kalau nggak 40 nggak boleh. Nah itu yang perlu dalil kalau seperti itu. Tapi kalau sebisa mungkin atau semampu Anda berapa silakan baca, yaitu bagian dari upaya kita untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, lanjut dari Bu Happy Bali ya yang bertanya, Assalamualaikum Ustaz, saya ruqyah mandiri selalu gagal, so gak bisa Ustaz. Dan baru mulai membaca Al-Fatihah sudah ada reaksi mual dan lain sebagainya. Kemudian saya berhenti membacanya Ustaz, karena selalu ada reaksi itu gimana Ustaz? Apa memang Ya, harus ada? kalau kasus seperti ini memang perlu dibantu, Bu. Waktu Hmm, itu Ibu sudah saya sarankan untuk menghubungi peruqyah yang ada di Bali. Jadi ada memang kasus-kasus yang nggak bisa kita lakukan dengan mandiri. Dan itu tidak hanya kita ya, sahabat-sahabat Rasulullah juga begitu. Langsung diruqyah oleh Rasulullah akhirnya. hmm, Artinya sekelas mereka pun terkadang masih perlu bantuan orang lain, dalam hal ini Rasulullah atau sahabat yang lain. Jadi bukan berarti kita nggak yakin atau bukan berarti kita nggak mujarab, nggak. Jadi memang Allah Subhanahu Wa Taala ketika mengajarkan kepada kita melalui Rasulnya, itu sebagai ilmu yang perlu untuk kita pelajari dan kita praktekkan. Tapi ketika di lapangan kita belum mendapati apa yang kita inginkan atau yang kita harapkan, ya bukan berarti ajarannya itu salah. Tapi bisa jadi dengan meminta bantuan pada orang lain seperti sahabat Rasulullah meminta bantuan kepada Rasulullah, itu ternyata akhirnya Allah memberikan apa yang mereka inginkan. Jadi dalam hal ini kami sarankan Bu Happy dalam kondisi yang seperti itu
ruqyah mandiri tidak cukup, walaupun tetap kita melakukan mandiri boleh, tapi perlu di backup, perlu dibantu, Hmm. karena memang kasusnya bisa dikatakan berat kalau sudah seperti itu, ya. Wallahu a'lam. Baik. Eh, Mudah-mudahan Allah sembuhkan ya Bu Happy dan Amin, amin, Allah amin. memberikan solusi terbaik untuk yang dialami Bu Happy dari Bali. Ini ada pertanyaan juga dari Ibu Meli. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bertanya, sejak kecil sampai sekarang anak saya, eh, saya membiasakan untuk membaca Al-Fatihah. Jadi ini sejak kecil sampai remaja ini saya udah membiasakan Alhamdulillah. membaca Al-Fatihah, ayat kursi dan 3 kul saat dia panas atau Mm, jatuh atau apapun ya, sambil mm, mengusap bagian yang sakit. Nah, apakah ini mm. termasuk ruqyah atau ruqyah hanya hal-hal yang gaib saja? Ustaz. Ya, betul, Bu. Jadi ruqyah itu tidak hanya terkait dengan gangguan gaib, ya, gangguan fisik pun, karena pada hakikatnya penyembuh kita adalah Allah, ya. Meskipun kita tidak melarang, ya, kalau di samping doa-doa yang kita panjatkan, kita melakukan usaha yang lain seperti cek lab atau datang ke dokter, silakan. Nggak ada kontradiksi antara ruqyah dengan medis, ya. Bahkan sejalan, ya. Sebagaimana Rasulullah juga di samping doa-doa yang beliau lakukan atau dikir-dikir, beliau juga berbekam, ya. Beliau juga minum madu, ya. Artinya itu merupakan usaha, ya. Kalau tidak menyimpang dari syariat, silahkan lakukan. Itu bagian dari ikhtiar kita, usaha kita, dan itu bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi nggak masalah yang ibu lakukan itu benar, ya, yang ibu ajarkan itu. Jadi membuat anak kita supaya bergantungnya kepada Allah, ya, dengan doa-doa dan dikir-dikir yang mereka baca, ya. Semoga dengan begitu Allah akan memberikan keberkahannya dan rahmatnya kepada uh, kita semuanya. Terima kasih. Baik, Alhamdulillah syukurlah. Sudah hampir jam 7 ya. Masya Allah, tabarakallah. Jazakallah khairan Ustaz Ya, yang sudah sama-sama. menemani kita sejam lebih. Dan Alhamdulillah, mudah-mudahan kita terus istiqamah untuk terus ngaji di setiap pagi dan juga malam hari bersama para guru di KDMKI. Dan tadi ada permintaan untuk ruqyah, terapi ruqyah langsung secara online tentu Uh, harus iya, dikhususkan waktunya. fokus. Jadi artinya dari awal memang sudah kita lakukan. Hanya saja memang tadi, ya, kekurangan atau dalam artian sisi eh, tanda kutip, ya, negatif dari ruqyah online itu kalau ada yang mengalami kayak Bu Happy tadi, ya, ketika mendengar bacaan kita langsung menggelepar atau bereaksi. Nah, itu kalau nggak ada orang di situ kan memang itu, ya, resiko, ya. Artinya khawatirnya akan terjadi sesuatu. Itu catatan saja, ya, catatan saja. Tapi kalau eh, Majelis Keluarga Indonesia ini mau melakukan, boleh, ya. Nanti ketika terjadi sesuatu yang kayaknya mengarah pada reaksi yang berat atau reaksi fisik, ya dimatikan aja, ya. Kemudian duduk nyantai beristighfar, gitu, ya. Tapi kalau hanya muntah-muntah, ya cukup nyiapin plastik aja, gitu, ya. Selama tidak mengamuk atau bereaksi nggak masalah, gitu, ya. Sampai dia akan merasakan lega dan Allah memberikan kesembuhannya. Jadi kalau memang mau dilakukan mekanisme seperti itu, ya nanti kita fokuskan dalam artian ya dari awal kita sudah mulai tanpa ada kajian dulu. Nanti setelah itu baru di lain waktu kita lanjutkan kajiannya. Itu saran saya seperti itu. Baik, baik. Terserah. Alhamdulillah. Jemaah yang Allah, Alhamdulillah wa syukurillah, kami ucapkan jazakallah khairan kepada Ustaz Hasan Misri. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan ke kita semua menjadi ilmu yang bermanfaat untuk beliau. Untuk kita juga tentu menjadi amal jariah ilmu yang sudah Amin. disampaikan untuk kita semua. Dan tentu kebermanfaatan yang paling penting adalah tidak hanya ilmu sebatas pengetahuan, tapi kita mempraktekannya ya. Tadi sudah dibahas tentang bagaimana dahsyatnya surah Al-Fatihah. Jangan sampai kita lupa untuk terus tidak hanya dalam sholat-sholat kita, tapi Al-Fatihah sebagai umul kitab ya, kita tadaburi makna-maknanya dan kemudian bisa dilakukan sebagai ruqyah.
Dan inilah yang sudah dicontohkan oleh Rasul dan juga para sahabat Nabi, bagaimana dahsyatnya Al-Fatihah untuk sebagai syifa ya, untuk mengobati Ya, berbagai macam penyakit yang kita derita baik fisik maupun non fisik. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ridho dengan amal kita dan terus mengistiqomahkan kita dalam kebaikan, dan insya Allah kita akan kembali berjumpa di eh, 2 pekan lagi ya Ustaz ya. Di awal bulan biasa kita bersama bulan depan insya Allah akan kembali kita ngaji bersama Ustaz Hasan Bisri dalam kajian ruqyah, yang alhamdulillah insya Allah kita akan melakukan ruqyah online juga. Insya Allah mudah-mudahan Allah mudahkan kita semua. Ala amin. hukum kita tutup dengan doa Qabatul Majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Yang terbaru dari Al-Fahmu Institute mempersembahkan buku Kronik Perlawanan Palestina karya waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.